Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Usbai purbai. Ya. Setiap huruf, setiap kalimat yang kamu keluarkan itu berapa energi yang dikeluarkan. Berapa ratus karbonat yang terbakar ketika Anda berbicara, lebih banyak daripada tenaga yang kau keluarkan. Iya. Makanya ketika orang ingin punya anak itu diperlukan menghemat suara. Kalau perlu puasa tidak bicara. Nah, Siti Maryam juga punya anak. Ini nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Nabi Zakaria juga sama. Ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi akhirnya dicas kembali, itu menjadi energi besar. Itu hubungannya dengan sperma. Kalau orang bisa mengemas suara, spermanya ganas. Ya, ono. Yang nganter serobulus kan. Iya. Apa hubungannya ilmu tasawuf dengan sperma? Ada. Ya, kamu kan dulunya sperma juga. Iya. Jadi kalau memang spermanya kendor dulu juga peleat, ya sampai tua ya peleot. Ya, kalau spermanya terengginas ya terengginas juga. Iya. Kita punya anak, ada kemungkinan bisa mirip ibunya, bisa mirip bapaknya, atau yang ketiga campuran ibu dan bapak. Kalau campuran berarti gairahnya seimbang. Ya, kalau mirip ibunya berarti yang bergairah ibunya. Kalau mirip bapaknya dan nanti begitu bentuk zigot itu terus berkembang, zigot ya. Zigot itu bentuknya kalau belum dalam tahapan itu sebesar bakso. Itu persis kayak daging bakso. Iya. Lalu dalam pertumbuhan sel berikutnya akan membentuklah garis-garis mata, jari-jari, tangan, kaki, kepala mulai. Nah, kalau sudah berbentuk sempurna itu biasanya di usia embrio itu 4 bulan. Baru di situ ditiupkan ruh kemanusiaan, ruh insaniyah. Baru sebelum itu sudah ada rohnya juga sih, sudah ada di hidup, tapi kan masih roh hayawaniyah. Nah, itu juga akan tidak terlepas dari awal kejadian kita dalam perut sampai sekarang. Jadi kegemaran, hobi ya yang sekarang kita rasakan itu sudah ada dalam perut, sudah muncul kesukaan, hobi itu. Nah,
sang janin hobinya mendengarkan lagu-lagu jazz, ibunya mendengarkan lagu country, puyeng daseka. Iya. Kadang-kadang seorang ibu mendadak punya keinginan kedoiran yang aneh, yaitu makan rujak kedongdong sama sambelnya sambal gula merah tuh ya. Oh, kok begitu? Sampai ada yang makanin tanah juga ada. Ampo namanya itu. Berarti bahwa ketika kita masih dalam perut ibu, kita sudah punya kesukaan, punya kedoyanan, punya hobi sama apa. Iya. Tapi psikologi embrio masih belum banyak digali orang, sampai sekarang masih dipelajari. Ya mudah-mudahan segera ditemukan, barangkali saja dengan kajian psikoembrio ini kan nanti minimal kita bisa merekayasa ya gitu. Artinya nanti bakat dan minat itu bukan nanti setelah sekolah, tapi sejak dalam janin sudah bisa kerja baca. Ya tunggu aja saatnya lah, biarkan mereka yang bekerja, kita menunggu hasilnya aja lah. Iya. Dan memang kita nggak bisa kerja, mereka yang bisa. Ya uqala bil asbab, dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya. Walahum kalimat jangan nyambung. Walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wajihatuhum, dan daerah mereka, allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat dengan rasionalnya. Jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan. Nah itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang, namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, yang rasional. Gitu. Sebagaimanapun tetapi kan nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat, itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas, udah nggak keluar lagi. Paham nggak?
makin dilepas lagi. Dan akhirnya sampai di penghujungnya semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Itulah tingkatan fana, jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita semuanya habis. Baru kita mengenalnya itu. Baik, jangan terusan. Kullu man jara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita, melihat jabatan-jabatan kekuasaan, ya kan gitu, lembaga-lembaga kenegaraan, tentara, militer, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi ketika seorang atasan juga paling sering seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan? Jadi artinya ya seperti itulah saya. Ya. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Ya, itu resikonya ya seperti itu. Berarti sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurangin deh. Pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun ya, sehingga kamu tidak takut dipecat, kamu tidak takut disantet, kamu tidak takut dibunuh ya. Itu. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja gejala kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya,
Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Orang kalau dalam ketakutan hidup ini nggak ada enaknya. Ya, perantang perinting, perantang perinting, perantang perinting. Bulu roma meremang-remang. Ketika kamu berpelukan dengan istrimu yang cantik jelita, sampai bulu romamu meremang-remang, perantang perinting, enak nggak? Gak jalan, macet semuanya. Ya itulah. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu, dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, yaitulah berarti Tuhannya ada atasan. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu, untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut pada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah, orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Iya. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Iya. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah, baca, ya kan? Fahuwal yaum fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Di dunianya tersiksa. Wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al-muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al-mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah.